Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat gereja BEM Mos Jaya. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Pada hari ini kita akan membaca buletin gereja pada pagi ini. Kita terus ke bahagian B. Yang akan memimpin pujian pada hari ini ialah Deacon Dorothy Teo, dan yang akan memberi khotbah pada hari ini ialah Reverend Balang Rining. Manakala pada minggu depan yang akan memimpin pujian ialah Saudari Gloria Sim, dan yang akan memberi khotbah ialah Pastor James Jimri. Untuk bahagian C, untuk persekutuan doa, yang akan memimpin pada minggu depan ialah Deacon Maxon Musa, dan yang akan memberi khotbah ialah Deacon Albert Jalong. Manakala untuk bahagian D hingga bahagian G, semua pelayanan persekutuan doa akan ditangguhkan. Dan kita teruskan ke bahagian K, iaitu berita dan informasi. Untuk berita dan informasi pertama, pengumuman penangguhan semua aktiviti dan kebaktian sepanjang tempoh PKPB di Zon Miri. Susulan kepada pengumuman kerajaan dan memo pihak pengurusan BEM daerah Miri berkaitan penguatkuasaan SOP PKPB yang telah ditetapkan akibat penularan COVID-19 yang sangat mendadak. Maka dengan itu, semua aktiviti pertemuan dan kebaktian di gereja di sepanjang tempoh tersebut adalah ditangguhkan sehingga pengumuman selanjutnya. Seluruh jemaat gereja diminta untuk mengikuti ibadah atau kebaktian pagi Ahad tersebut yang dijadwalkan pada setiap pagi Ahad melalui online di Facebook, YouTube atau secara live streaming. Ketua dalam setiap keluarga bertanggung jawab untuk berdoa dan menjalankan tangguk dalam keluarga masing-masing, dan hantarkan kutipan tersebut kepada bendahari gereja mengikut kesesuaian atau boleh bank in ke akaun gereja seperti yang tercatat di buletin. Informasi kedua, info untuk pelajar lepasan menengah yang akan melanjutkan pelajaran. Maklumat untuk anggota pelajar lepasan tingkatan 5 atau 6 tahun lepas yang akan melanjutkan pelajaran ke college pengajian tinggi. Anda diminta untuk menghubungi penyelaras pendidikan bagi gereja kita, iaitu Deacon Winifred Asong. Nombor telefon seperti yang tertera untuk tindakan selanjutnya. Harap maklum dan Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pendaftaran keanggotaan gereja. Jemaat gereja
Niat dan belum mendaftar sebagai anggota di gereja ini boleh berhubung dengan kedua pastor gereja ini untuk tindakan lanjut. Khususnya bagi remaja yang telah meningkat umur 13 tahun ke atas, wajib untuk melengkapkan borang pendaftaran baru secara persendirian. Dan yang terakhir ialah tangguk persepuluhan. Tangguk persepuluhan akan diadakan pada 31 hari bulan Januari 2021. Dan mari kita sama-sama membaca ayat renungan pada hari ini, yaitu 1 Korintus 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, kerana dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang akan mendengar engkau. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama untuk berdiri. Kita akan berdoa bersama dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau telah memberikan kami satu peluang yang baru. Ini karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kami setiap hari. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi ini. Kami mohon akan penyertaan Tuhan dengan apapun media yang kami guna pakai pada hari ini dalam ibadah. Kami berdoa Tuhan terus menyertainya, agar tiada ada gangguan yang mengganggu sepanjang ibadah ini disiarkan. Tuhan, kami berdoa, kiranya penyertaan Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini. Dan saat ini kami mohon kiranya ada yang dalam kalangan jemaah yang mengikuti ibadah ini dalam kelemahan tubuh, pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesembuhan bagi diri mereka baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar Tuhan terus menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah berkat-berkat Tuhan dan berkat-berkat rohani terus menjadi pautan dan dorongan bagi setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur pada pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi beribadah. Dan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan itu hadir bersama dengan umat-umatnya yang datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, mari jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk angkat berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita bebas menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan bebas. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku tetap cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Engkau terus menyertai kami ya Bapa. Dalam pujian penyembahan kami, biarlah nama Tuhan terus ditinggi dan diagungkan pada pagi ini. Haleluya Bapa di surga. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita terus memuji Tuhan pada pagi ini. Pencipta alam semesta.
penyembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Dalam hati dan jiwa kita arahkan kepada penyembahan kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu
hanya padamu. Kami percaya satu-satunya pengharapan kami adalah Yesus Kristus yang mati atas kayu salib. Kami percaya dan kami beriman akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa untuk beberapa perkara. Pada hari ini kita akan berdoa khususnya untuk para pemimpin kerajaan Malaysia, khususnya dalam menangani isu-isu semasa ini. Biar Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi mereka kekuatan dalam menghadapi perkara-perkara ini. Dan seterusnya kita berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan dan pemimpin gereja, supaya diberi hikmat dan kemampuan, kekuatan dalam memimpin setiap jemaah atau gereja semasa dalam keadaan PKP ini. Selanjutnya kita terus berdoa untuk setiap umat percaya yang mungkin dalam kesusahan saat ini akibat daripada penularan COVID-19 ini. Kita mohon Tuhan terus menyertai mereka. Dan yang terakhir kita doa untuk sesi persekolahan dan perkuliahan yang telah dijalankan ketika PKP ini, agar Tuhan memelihara setiap anak-anak sekolah, setiap college dan university yang dibuka. Mari kita berdoa bersama. Saya akan mengakhiri doa kita pada hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kami percaya, di dalam-Mu segala sesuatu yang bernilai, kuasa, urapan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas dengan keadaan yang kami pikirkan, keadaan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, saat ini kami berdoa, walaupun kami hidup dalam keadaan PKP, tapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi setiap umat. Saat ini Tuhan kami berdoa khususnya bagi setiap pemimpin kerajaan Malaysia. Siapapun yang terlibat, yang bertanggung jawab dan bertugas dalam mengenai masalah-masalah isu-isu semasa saat ini, kami berdoa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi hikmat bagi mereka. Apapun tindakan dan rencana mereka sesuai dengan kehendak, memberi penghiburan dan memberi kekuatan bagi setiap rakyat saat ini. Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya ada pengaruh-pengaruh iblis yang coba mengganggu pemikiran mereka untuk mementingkan hak pribadi, untuk mengambil hak kepentingan orang lain. Saat ini kami berdoa agar itu dijauhkan, supaya mereka memiliki satu hati yang belas kasihan, bertanggung jawab untuk memperhatikan setiap rakyat. Tuhan, kami berdoa, sertai, pimpin mereka, dan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Seterusnya Tuhan, kami juga berdoa, walaupun gereja sekarang ini tidak dapat dijalankan seperti biasa, banyak pelayanan harus ditangguhkan, tapi kami percaya Tuhan menyertai jemaat, Tuhan menyertai setiap pemimpin gereja untuk bertindak dan memikirkan apapun juga perancangan dan rencana untuk membangun dan meningkatkan kerohanian anak-anak-Mu di saat situasi sebegini. Tuhan, kami berdoa, lawatan Tuhan hadir bersama, hikmat Tuhan sertakan bagi setiap pemimpin gereja. Biar Tuhan menetapkan dalam diri mereka kekuatan ketabahan hati, agar mereka tidak mundur walaupun menghadapi keadaan yang sukar ini. Tuhan sertai, Tuhan memberi semangat yang baru, semangat yang berkobar untuk terus melayani Tuhan, mendekatkan hidup kepada Tuhan. Bapa kami di surga,
Kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang coba melunturkan semangat anak-anakmu saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu dijauhkan. Agar roh-roh iblis yang coba memberikan kekhawatiran, kegelisahan bagi setiap jemaahmu, khususnya bagi setiap pemimpin, untuk memikirkan perkara-perkara yang negatif, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ini dijauhkan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan itu lebih luar biasa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, mungkin dalam kalangan jemaahmu, di mana juga mereka berada, mungkin dalam kesusahan saat ini akibat daripada COVID-19. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Tuhan membuka hati, Tuhan membuka pikiran mereka untuk memandang kepada Tuhan. Dalam apapun juga kesusahan yang mereka hadapi, maupun dalam pekerjaan, kehidupan seharian, Tuhan sertai, Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka. Dengan apa yang mereka hadapi dan mereka miliki, bukan menjadi suatu hal yang membatasi pemikiran mereka terhadap kuasa Tuhan, melainkan meneguhkan mereka lebih lagi untuk taat setia kepada Tuhan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, mohon kepada Engkau ya Bapa, Engkau terus melindungi setiap anak-anak yang melanjutkan kuliah maupun yang bersekolah saat ini. Tuhan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan melindungi setiap anak-anak-Mu, walaupun harus menjalankan persekolahan di ketika PKP ini. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, pelindungan daripada sakit penyakit. Dan juga bagi setiap guru-guru yang mengajar, Mama agak sukar untuk mengajar dengan kemudahan yang terbatas. Tapi kami mohon agar Tuhan menyertai setiap tenaga pengajar saat ini, agar mereka diberikan kekuatan hikmat untuk memberikan, mencurahkan setiap ilmu pengetahuan bagi setiap anak-anak-Mu, walaupun dengan cara yang terbatas. Tuhan sertai segala keperluan. Kami mohon agar Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat memberikan apapun juga pelajaran yang sesuai bagi setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar Tuhan melindungi kami semua, setiap umat yang percaya saat ini, agar semakin taat dan semakin setia kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segalanya. Amin.
syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari yang sangat indah ini, kita telah dilayani oleh tim Praise and Worship gereja kita dan telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan pada pagi hari ini, kita terus dengan firman Tuhan yang terambil daripada Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Saya membacakannya sesuai dengan terjemahan Alkitab yang ada pada saya, yang berkata demikian: Adapun orang Mesir, segala kuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihiron dan depan Bait Sifon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kubur di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin mendengar daripada penguraian firman-Mu. Hamba menyerahkan pribadi hamba sepenuhnya kepadamu, agar Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Mu pada pagi hari ini, agar lewat firman Tuhan kami diberkati, bahkan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi kami dan Engkau menguasai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berjalan menurut kehendak-Mu. Roh jahat dan kuasa setan yang hendak mengganggu, kami ikat dan perintah keluar dengan nama Tuhan Yesus, agar kami memiliki kesejahteraan dan ketentraman di hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih karena permohonan doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan mendengar dan Tuhan juga menjawab bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu masihkah ada harapan bagiku? Masihkah ada harapan bagiku? Dalam teks yang kita baca tadi, tidak ada kalimat yang kita temui tentang
adakah harapan bagiku? Yang namun pun dia tidak tersurat, tetapi dalam teks yang kita baca, kata-kata ini tersirat dalam hati umat orang Israel. Karena dalam teks yang kita baca ini, umat Israel mengalami satu peristiwa yang sangat sukar, yang memberi kepada mereka perasaan putus asa dan tidak memiliki harapan lagi. Setelah umat Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju ke laut, dan di mana mereka bermalam, yaitu di Pihairot dekat Baal Zephon. Di sana umat Israel bermalam. Ketika bangsa Mesir melihat umat Israel bermalam di tempat itu, maka Firaun mempersiapkan pasukan berkudanya, bala tentaranya untuk menyerang umat Israel. Ketika umat Israel berpaling dan mereka melihat Firaun maju untuk menyerang, karena di mana mereka bermalam itu, mereka berhadapan dengan lautan. Di hadapan mereka dihadangkan dengan lautan, dan di belakang mereka dikejar oleh musuh. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keadaan yang seperti ini menimbulkan satu pertanyaan dalam hati umat Israel, adakah harapan bagiku? Karena tidak ada jalan keluar, mau maju laut di depan, mau mundur musuh di belakang, mau berdiam diri pasti dibunuh. Maka itu saudara-saudara, umat Israel benar-benar terhimpit. Tetapi di dalam mereka mengalami situasi yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka. Karena saat mereka berhadapan dengan situasi ini, mereka marah kepada Musa. Mereka tidak harap dengan Musa lagi, karena mereka mengungkit perkara-perkara yang mereka katakan kepada Musa di Mesir. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam keadaan yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Musa. Yang namun pun mereka memiliki soalan dalam hati, adakah harapan bagiku? Kita lihat apa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka, yaitu janganlah takut, berdiri tetap. Kita lihat dalam ayat 13. Dalam ayat 13 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan ingatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam umat Israel mengalami terhimpit, firman Tuhan datang kepada mereka melalui hambanya Musa yang berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melihat situasi yang seperti ini, persis seperti apa yang kita hadap hari ini. Hampir 1 tahun kita berhadapan dengan COVID-19. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Ada yang sudah putus asa, ada yang sudah berhenti untuk berdoa karena bingung dan tidak tahu apa yang akan mereka buat. Karena melihat COVID-19
menyerang seluruh dunia. Kita lihat daripada pandemik ini, kita memperhatikan tidak ada vaksin untuk melawannya. Tambah dia menyerang, vaksin untuk melawan virus ini tidak ada. Dan muncul lagi adalah keadaan ekonomi semakin hari semakin merosot. Justru itu saudara-saudara, kita dalam perkara yang dihimpit oleh keadaan ini. Dan oleh sebab itu kita melihat umat Israel dalam mereka mengalami terhimpit, firman Tuhan datang kepada mereka, jangan takut, berdiri tetap. Jadi saudara-saudara, walaupun kita diserang dengan COVID-19, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki pendirian yang tetap di dalam Tuhan dan menunggu apa yang Tuhan lakukan. Maka itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhati, perkara itu tidak mungkin bagi mereka melihat keadaan itu tidak ada jalan keluar. Hal itu tidak mungkin meragukan, karena mereka melihat laut di depan dan musuh di belakang. Kita juga mengalami hal yang sama. COVID semakin menyerang, vaksin belum ada untuk melawan penyakit ini. Pasti banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Kalau kita perhatikan, mereka marah kepada Musa. Saudara-saudara, situasi ini selalu terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya. Kalau kita mengalami perkara yang sukar, kalau kita terhimpit dengan kesulitan hidup, selalunya kita cepat marah. Karena kita tidak tahu jalan keluar daripadanya. Lalu kita lihat mereka hilang percaya. Kalau kita perhatikan, Musa selalu berbicara kepada mereka. Namun mereka sudah hilang kepercayaan kepada Musa sehingga mereka marah padanya dan tidak percaya apa yang Musa sampaikan. Yang kedua, kita lihat di tengah-tengah umat Israel terhimpit, firman Tuhan berkata kepada mereka, lihat keselamatan dari Tuhan. Ayat 13b yang berkata demikian, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada mereka. Dalam satu saat yang begitu padat dan singkat, firman Tuhan itu datang kepada umat Israel yang berkata kepada mereka, yaitu lihat keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah hal yang seperti ini bagi manusia sangat mustahil, karena kita sangat terbatas, tidak punya kuasa apa-apa untuk melawan keadaan yang seperti ini. Hanya Tuhan saja yang dapat mampu melakukan perkara besar. Kita melihat Tuhan yang menghukumkan orang Mesir melalui 10 tulah itu. Ini membawa umat Israel memikir kembali. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Allah melakukan banyak mujizat di Mesir. Allah menghukum orang Mesir melalui 10 tulah yang menimpa orang Israel. Orang Mesir. Jadi oleh sebab itu
kita lihat, ini untuk mengingatkan umat Israel kembali, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu, yang menghukum musuh mereka sebelum mereka keluar. Lalu kita melihat Tuhan melalui iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dengan mata kepala saja, itu mustahil. Apabila kita melihat pekerjaan Allah itu melalui iman yang teguh, dan kita memiliki harapan bahwa Tuhan memberi jalan keluar. Lalu kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kata Daud, pertolonganku. Daud dia tidak mengatakan bahwa pertolongannya datangnya dari para askarnya. Tidak. Daud mengatakan pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita lihat dalam dunia ini, tak pernah satu buku menceritakan bahwa ada Allah lain yang mencipta langit dan bumi seperti Allah kita. Kalau Allah kita mampu melakukan, menciptakan langit yang besar dan bumi yang luas ini, maka itu kita tak usah ragu. Maka dengan itu kita tunggu keselamatan, pembebasan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Allah itu mengasihi. Allah tidak membiarkan kita menderita. Allah tahu tangisan kita. Allah tahu doa saudara. Allah tahu pengharapan saudara. Maka dengan itu lihat, Allah melakukan keselamatan yang besar bagi kita yang namun pun terhimpit pada hari ini. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, berdiam diri saja. Saudara-saudara, dalam ayat 14 kita perhatikan, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Saudara-saudara, di dalam situasi kita terhimpit, kita banyak bicara. Dalam kita terhimpit ini, kita banyak cerewet. Tuhan suruh kita diam, bukan diam peluk dada. Tetapi kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kuasa Tuhan, merenungkan hati Allah yang sangat mengasihi kita. Ketika mereka menerbangkan roket ke bulan, dari angkasa lepas mereka lihat bumi kita. Waktu mereka melihat bumi kita ini dari angkasa lepas, bulatan bumi kita sebesar bola. Kalau bulatan bumi kita sebesar bola, saya bertanya, manusia sebesar apa? Kalau di mata manusia bulatan bumi kita sebesar bulatan bola dari angkasa lepas, jadi manusia sebesar apa? Sebesar debu. Debu yang kecil itu Allah memperdulikannya dan melakukan perkara besar, karyanya yang besar di atas kayu salib untuk menyelamat umat manusia yang dikasihinya. Maka itu saudara-saudara, Allah itu sangat mengasihi kita. Di tengah-tengah kita berdiam diri berhadapan dengan tekanan COVID-19,
Jangan memikir hal-hal yang lain dan jangan melihat kepada COVID itu. Mari lihatlah kepada Tuhan, renunglah kebaikan Tuhan. Allah itu setia dan mengasihi kita. Kita lihat apa arti berdiam diri. Kita lihat dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini arti diam. Diam artinya merenung diri sendiri di hadapan Allah. Untuk melihat diri sendiri, menyelidiki diri sendiri. Apakah diri kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, kita harus bertobat. Di tengah-tengah kita berdiam diri berhadapan dengan COVID-19. Kita harus menyelesai hidup kita di hadapan Tuhan, membereskan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya berdiam. Kedua, tinggal diam. Diam hanya menyerah diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan agar Tuhan menguasainya. Jangan membiarkan diri kita menguasai dan pikiran kita menguasai perasaan kita. Biarlah Tuhan menguasai diri dan perasaan kita. Lalu kita lihat, tinggal tenang, tenangkan pikiran, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Tenang. Kalau kita tidak tenang, maka pikiran yang baik itu menjauh daripada kita. Kalau kita tenang menghadapi kesulitan, maka kita memiliki pikiran yang benar dan positif dalam menghadapi tekanan hidup. Maka itu firman Tuhan begitu jelas. Ketika kita menghadapi atau terhimpit dengan keadaan, kita tenang saja, relax. Lalu kita mengarahkan pikiran dalam pikiran yang positif. Maka kita menemui segala kebaikan dan kebenaran, dan dari itu Anda mengalami damai dan sukacita. Lalu yang terakhir kita lihat dari ayat ini, percaya. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya dengan kata-kata orang, percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pesan dari firman Tuhan begitu jelas. Firman Tuhan itu datang ketika tepat pada waktunya, ketika kita dalam kesulitan hidup. Maka itu berpeganglah dan dengar firman Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan lakukan. Pasti keselamatan Tuhan yang Tuhan janji akan terjadi. Kita sampai kepada kesimpulan. Orang yang bertahan dalam kesempitan adalah orang yang tidak merasa takut. Karena ketakutan membuat kita hilang harapan. Percayalah, keselamatan yang dari Tuhan hadir tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Karena itu berdiam dirilah di hadapannya sambil memeriksa dirimu, maka engkau pasti menang. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Engkau sangat baik, karena engkau menilik keadaan dunia ini dalam situasi yang menekan kami. Firman-Mu hadir kepada kami. Firman-Mu berbicara kepada kami, jangan takut. Kami perlu melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Kami perlu berdiam di hadapan-Mu.
menunggu saatnya Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan berkati firman-Mu agar ini menjadi pedoman dan pegangan kami, agar iman kami bersandar sepenuh kepadamu. Berkati jemaat kami yang ada di rumah, yang telah mengikuti dan mendengar khotbah ini, agar firman-Mu jelas dalam ingatan kami, karena Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Pimpin kami, lindungi kami, berkati kami, agar kami melihat betapa ajaibnya tangan Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami datang kepadamu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga telah mendengar firman-Mu. Tibalah waktu kami meninggikan nama-Mu lewat persembahan kami. Sebentar kami akan memberi persembahan kami sebagai ucapan syukur serta terima kasih kami kepadamu. Berkati setiap tangan anak-anak Tuhan yang memberi kepadamu hari ini, agar daripada persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, bahkan meninggikan nama-Mu. Berkati jemaat yang tidak sempat memberi karena mereka tidak punya. Berikan damai dan sukacita di dalam hati mereka, agar pada hari-hari yang akan datang mereka juga menerima berkat daripada-Mu, dan mereka juga mempersembahkannya bagi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan berkati semua majelis gereja yang mengurus keuangan ini, berikan hikmat dan pimpinan Tuhan agar pengurusan keuangan gereja berjalan dengan baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Siapa memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.